Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Gimana kalian masih pada libur atau udah back to rutinitas, kembali normal, udah kerja atau masih liburan ke sanak saudara? Ya, oke. Apapun situasi kalian, aku bakalan temenin terus every day, every time, dimanapun kalian berada. Kalian lagi suasana hatinya happy, sedih, gundah, gulana, merana, aku bakal temenin terus. Kalian yang lagi baper, yang lagi galau, yang baru putus, yang baru jadian, kalian yang lagi dicuekin, ya pokoknya aku akan menemani hari-hari kalian lah ya. Kita bersama-sama ya. Bersama kita bisa, bersama kita kuat ya, strong ya. Oke, kali ini aku mau bawain general reading. Temanya adalah apa arti dia mendiamkan kamu ya. Kira-kira apa arti diamnya dia, apa arti dia mendiamkanmu, kurang lebih kayak gitu ya. Seperti biasa aku nggak tahu mau pakai deck yang mana, nanti kita lihat aja ya. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak yang ada di description box video ini ya. Terus apalagi ayo. Aku kasih waktu dulu buat kalian ngebayangin seseorang yang kita mau cek energinya ya. Oke, silakan. Udah, kita langsung mulai aja ya. Apa arti dia mendiamkan kamu? Kalau aku lihat di sini, dia emang diamin kamu sih, tapi dia sesekali masih ingat kamu ya. Tapi perasaannya ini kayak campur aduk ya. Campur aduk tuh kalian ngerti nggak? Campur aduk. Soalnya kadang ada beberapa klien yang aku bilang dia perasaannya campur aduk. Campur aduk tuh maksudnya apa kak? Gitu. Campur aduk tuh kayak bahasa ini kan ya, kayak orang-orang zaman dulu gitu. Campur aduk itu kayak ya ada senengnya, ada happy-nya, ada gelisah, ada kepikiran, stres, bingung, galau. Nah, campur aduk tuh gitu. Kalau bahasa anak zaman sekarang itu mixed feeling ya. Jadi perasaannya campur-campur ya. Ngerti ya? Kalau bahasa zaman dulu bilangnya campur aduk. Kalau zaman sekarang, zaman now bilangnya mixed feeling. Nah, kadang gini ya, karena perasaan seseorang campur aduk, ya istilahnya dia nggak stabil ya, emosionalnya, perasaannya, suasana hatinya itu kan nggak stabil, berubah-ubah. Nah, kadang ada orang di saat lagi kayak gitu, ya intinya dia kan nggak stabil, apa yang dia rasain, dirinya sendiri. Ya dia aja tuh bingung sama dirinya sendiri, gimana dia mau menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu ya. Kenapa aku bilang menjawab pertanyaan kamu? Karena kan dia cuekin kamu nih. Pasti kamu tanya dong. Pasti kamu cari-cari dia atau hubungi dia terus, kontak-kontak dia gitu kan. Nge-push dia, suruh jawab ini, suruh jawab itu. Nah, kadang dia bingung gimana dia mau jawab pertanyaan kamu. Kok dia aja tuh bingung sama dirinya sendiri. Nah, itu poin pertamanya ya. Harus diingat. Kadang kenapa orang cuek sama kita atau diamin kita, mungkin nggak maksud cuekin. Ya, tapi kadang mungkin perasaannya lagi nggak enak, dia bingung sama keadaan dia sendiri, jadi gimana dia mau buat hubungi kamu, gimana dia mau jawab pertanyaan-pertanyaan kamu, kenapa dia cuek, kenapa dia diamin kamu gitu ya. Tapi sesekali dia ini masih ingat sama kamu, bukan dia lupa, bukan dia bener-bener lost gitu aja ya, pikirannya gitu, enggak, dia masih ingat kok sama kamu. Masih ingat sama kamu ya, masih ingat hal-hal yang kemarin sama kamu lah ya. Cuma perasaannya memang lagi campur aduk. Aku lihat di sini dia lagi baper, galau. Bapernya tuh dalam banget. Baper yang ada yang sampai nangis, sedih banget. Terutama kalau dia itu feminin, ya baper, cewek biasa lah ya. Kalau baper tuh ada nangisnya, sedihnya. Tapi biasanya kalau yang nyuekin ini cowok ya, iya nggak sih? Jarang deh cewek nyuekin. Cewek tuh kalau kesel malah yang ada tuh marah-marah ya kan, ngoceh-ngoceh, marah. Kalau cowok tuh biasanya yang cuek, diamin, menghilang, ghosting ya.
Sebenarnya seseorang cuek sama kita, seseorang diamin kita itu biasanya menuju ghosting gak sih? Jadi step-stepnya tuh kayak dia sedikit-sedikit nih bales chat kita, terus sedikit-sedikit lama-lama kayak cuek terus menghilang, ghosting. Ya enggak? Biasanya kayak gitu sih, ya. Nah, aku lihat di sini dia kayak lagi pengen ambil keputusan ya, cuma kayak bingung gitu. Bukan berarti dia mau selesai atau mutusin kamu, cuma dia kayak mau ambil keputusan kayak di tengah-tengah kebingungan. Nah, makanya dia kayak butuh waktu buat sendiri atau butuh waktu buat berpikir sebelum dia ambil keputusan. Tapi aku lihat di sini dia berusaha buat happy sih. Kan dia lagi nggak stabil nih, terus dia ya udahlah di bawah happy aja gitu. Karena aku lihat di sini kayak lagi senyum atau happy, tapi pas aku cek nggak beneran happy sih. Dia kayak berusaha happy aja. Ya berarti itu artinya dia nggak happy karena dia berusaha happy kan. Ya mungkin dia juga ada ini apa, memanipulasi keadaan. Dia nggak happy tapi ya dia pura-pura happy gitu. Iya, ini dia kayak lagi pengen mengambil keputusan sih. Ya pasti ya beberapa option keputusannya, kamu tunggu aja sih. Aku ngerasanya dia bakalan kabarin sih, apa sih, ya kasih kabar gitu ya setelah dia diamin kamu. Tuhan di sini ada kartunya yang bilang kalau dia mau melakukan sesuatu, ya. Mungkin ambil keputusan itu ya sesuatu yang mau dia lakuin, iya. Dan aku lihat di sini, ini energinya kayak dia diam aja ya. Energinya diam aja padahal temanya emang dia mendiamkanmu ya. Berarti relate dong ya sama temanya. Dia mau melakukan sesuatu, tapi di sini aku lihatnya dia pasif ya. Effortnya tuh dikit banget. Iya. Kalau kamu nunggu dia bergerak atau ngelakuin sesuatu sih ya harus sabar-sabar. Aku ngerasanya bisa kayak minimal tuh 2 minggu dia bakalan kasih kabar atau balas chat kamu, hubungi kamu, atau dia ada kabar itu minimal 2 minggu ya. Ada yang sampai sebulan sih. Iya. Tapi kamu bakalan dapat kabar sih. Ntar deh kita cek ya. Itu belum aku cek sih. Baru intuisi aku aja yang ngomong. Ntar kita cek ya. Terus aku lihat di sini dia itu kayak lagi nggak bisa ngelakuin apa-apa. Kayak dia dapat pengaruh, bisa dia dapat pengaruh dari orang sekitar, keluarga atau siapa, atau lingkungannya yang toksik bisa juga ya. Karena aku lihat di sini auranya tuh kayak negatif, toksik. Bisa juga dia kayak terkekang, nggak bisa berbuat apa-apa, atau dapat pengaruh, atau ya dia nggak bisa bergerak sama sekali gitu. Malah bisa dibilang kayak dia kayak perlu bantuan, bisa kita bilang. Susah dia mau gerak juga, susah mau action. Aku lihat di sini dia kayak lagi introvert ya, senang menyendiri. Memilih buat menyendiri gitu, maksudnya menyendiri, berdiam diri sendirian, menyepi gitu ya. Karena dia juga sengaja sih kayak memberikan batasan ke dunia luar. Ya dia lagi berdiam diri aja gitu sendirian. Tapi walaupun dia galau, walaupun misalnya ya dia udah di-link sama seseorang atau dia ada pasangan, ya tetap sih dia masih suka kepoin kamu, masih suka stalking. Iya. Aku lihat di sini dia kayak ada keinginan buat nyerah ya. Iya, dia ada keinginan buat nyerah. Sebentar aku cek ya. Iya, ada keinginan dia nyerahnya ini, nyerah hubungan sama kamu loh. Iya, cuma dia belum bisa mengungkapkan itu ke kamu. Kayak mulutnya tuh kayak ketahan, nggak bisa menyampaikan, kayak sulit gitu buat menyampaikan ke kamu kalau dia tuh mau menyerah buat hubungan ini ya. Karena dia gini nih, di sini ada kartu King of Pentacles. Aku lihatnya gini, kayak dia aja tuh nggak bisa face it untuk keadaan saat ini. Maksudnya tuh dia nggak bisa hadapi
keadaan dia saat ini. Susah gitu, kayaknya dia kayak nggak berani atau takut ya. Ya istilahnya dia nggak kebayang lah ke depannya bakal gimana. Ada kartu Ten of Swords-nya ya. Bingung dia tuh. Bingung, tapi kayak dia nih pintar memanipulasi. Jadi yang kita lihat kayak dia baik-baik aja, happy aja, senyum-senyum aja gitu. Sebagian dari kamu malah kesel kan sama dia. Ini orang kenapa sih diamin atau cuekin kamu gitu ya. Kamu kan nggak tahu dalamnya gimana ya. Pasti bawaannya udah kesel aja tuh sama dia. Di sini ya, seakan ya kalau kita lihat dalamnya dia itu kayak ada penolakan. Nggak deh gitu. Atau nggak mau deh. Nah, bisa dibilang kayak gitu. Kamu deskripsiin deh maksud dia tuh apa. Nggak deh, nggak mau deh. Dan dia ngerasa hubungannya nih ya atau keadaan hubungan kalian makin lama tuh makin kayak menurun. Entah intensitas komunikasi kalian, entah kalian makin lama makin renggang, ya hubungan kalian kayak menurun lah. Bukan membaik atau bukan ada kemajuan. Ini banyak banget kartu swords-nya ya di sini. Ya artinya tuh ya dia bingung terus sama apa, dia kepikiran. Ini ya, aku ngerasanya kayak dia tiba-tiba kayak ada tekanan atau pressure ya. Iya, ini mungkin ya dia cuekin kamu juga kayak tiba-tiba dia kayak gitu, atau dia ngerasain suatu keadaan dimana dia tiba-tiba ngerasain itu, terus ya jadinya ya udah dia cuek sama kamu juga tiba-tiba. Aku lihat di sini dia kayak menutup hati ya atau menutup diri. Ya menutup diri tuh artinya ya dia nggak mau terbuka sama orang-orang, nggak mau open atau nggak mau deket. Lagi energinya tuh kayak lagi seneng berdiam diri dan menyendiri. Tapi sejujurnya ya kalau kita lihat dari dalamnya ya, insight-nya dia ini, dia tuh pengennya diperhatiin. Ada yang perhatian, ada yang care sama dia. Iya, pengennya sih gitu. Cuma ya nggak tahu nih dia bisa nggak menunjukkan kalau dia tuh maunya tuh sebenarnya diperhatiin. Nah, aku lihat di sini dia tuh kan baper ya, baper, sedih. Dia tuh nggak pengen dibahas-bahas. Misalnya dia ada masalah sama kamu, dia tuh nggak pengen dibahas lagi. Atau gini, dia diamin kamu. Sebenarnya dia nggak mau bahas, kayak kalau misalnya kamu tanya-tanya, kamu kenapa sih diamin aku, cuekin aku. Nah dia tuh kayak nggak mau bahas itu. Dia tuh nggak mau bahas itu ya. Dia tuh pengennya ya udah lihat ke depan aja lah, ke depan gimana nih, nggak usah dibahas-bahas lagi yang kemarin yang udah berlalu. Apalagi kalau kalian ada masalah ya, apalagi kalau kalian ada konflik atau perdebatan, dia tuh nggak mau bahas. Ya ditambah lagi kalau kamu tanya ini itu ya, kamu kenapa cuekin, kamu kenapa diemin, ya makin nggak mau jawab. Kalau cowok kan kayak gitu ya kebanyakan. Coba ditanya cowok-cowok di sekitar kalian, teman kalian atau pasangan atau ya orang tua, ayah gitu ya, kalau masih bisa ditanya-tanya deh. Cowok itu seneng gak sih ditanya-tanya kalau ada masalah? Seneng gak sih ditanya yang ribet-ribet gitu? Cowok tuh nggak suka diribet-ribetin, sukanya simpel-simpel aja. Kalau ada masalah ya udahlah, udah berlalu, nggak usah dibahas, yang penting nggak usah diulangin lagi gitu biasanya. Iya, apalagi kalau di cowok yang salah ya makin nggak mau dibahas ya kan, maunya ya udah dilupain aja. Tapi kalau cewek kan beda, maunya dibahas, maunya di-clearin gitu kan. Ya dua kepala manusia yang berbeda ya. Gini, bisa jadi ya, kamu kan ada masalah, misal anggaplah let's say kamu ada masalah sama dia, kan dia cuekin kamu, diamin kamu. Dia males buat ngomong atau dia males buat chat atau teleponan. Kalau misalnya pun dia mau ngomong, ya dia tuh pengennya ya udah ketemu aja. Kadang ada kan beberapa hal yang lebih enak diomongin pas ketemu ya, daripada di telepon via chat atau teleponan. Kadang kita nggak bisa ngeliat moodnya tuh kayak gimana, marah atau enggak. Kadang sesuatu emang enak lebih dibahas tuh pas lagi ketemuan gitu ya.
Dia tuh pengennya apa ya, kamu tuh buka apa ya sih, terbuka gitu sama dia. Terbuka tuh dalam artian ya open minded lah gitu, entah apa yang dia bahas atau dia omongin, ya coba terbuka. Jangan misalnya ya, jangan terlalu mojokin dia atau terlalu menyudutkan dia gitu. Pengennya ya udahlah buka hati atau buka pikiran. Iya, maksudnya apa yang dia omongin ya udah terima aja gitu. Jangan dijudge atau jangan disudutkan kalau dia ngomong apa. Diterima, open minded, pikirannya tuh terbuka. Aku lihat di sini dia pengennya ada conversation, discuss atau percakapan di antara kalian. Kayak ada sesuatu yang pengen dia bahas atau dia omongin ke kamu gitu. Ya termasuk yang ketemuan tadi itu, ya meet up di antara kalian. Ya mungkin dia mungkin lebih pilih buat ketemuan atau ngobrol secara langsung ya. Tapi hati-hati juga buat kalian yang emang sebelumnya ada hubungan sama dia. Takutnya pertemuan itu adalah sebuah akhir dari hubungan kalian. Terus ujung-ujungnya apa? Dia bakalan bilang kayak ya udah kita temenan aja. Daripada kita jadi sepasang kekasih tapi saling menyakiti satu sama lain dan kita memaksakan keadaan gitu ya. Maksud aku prepare for the worst nggak sih, kayak kita harus mempersiapkan sesuatu yang terburuk yang bakalan terjadi gitu, harus siap, bener nggak? Tapi kalau udah terlalu lama dicuekin pastinya kalian juga siap sih dia bakal ngomong apa nanti, ya nggak? Maksudnya nggak yang shock amat juga dia bakal ngomong apa terus kalian shock atau kaget. Kalian dicuekin atau didiamin juga udah shock kan sebenarnya, udah kena mental kan. Tapi bisa dibilang dia juga kena mental ini, agak-agak stres, frustasi, makanya ya dia diemin kamu gitu. Kalau ditanya soal perasaan, oh masih ada, beberapa dari mereka masih ada perasaannya sama kamu, masih suka, masih ya ada feeling sama kamu. Kalau soal perasaan mah nggak secepat itu hilang, bener nggak? Perasaan kan bukan manusia yang ngatur ya, itu urusan Tuhan sama urusan hati. Manusia nggak bisa ngatur. Kalau manusia bisa ngatur ya dia bakal ngatur mau jatuh cinta sama siapa, mau sayang sama siapa, bener nggak? Nggak bakal ada yang namanya masalah kalau urusan hati itu bisa diatur ya. Ini aku lihat dia lagi banyak sharing sih ke teman-temannya atau orang terdekat ya. Kayak dia mungkin butuh masukan atau advice, nasihat. Dia butuh perspektif dari pandangan orang lain ya. Kalau misalnya bisa dibilang kan dia cuekin kamu atau diemin kamu. Ada beberapa dari mereka yang nyangkanya tuh kayak ya hubungannya sama kamu tuh udah selesai. Jadi ya sekarang dia banyak ngobrol atau sharing ke orang-orang terdekat, hangout ya, atau bersosialisasi gitu sama teman-temannya. Dan aku lihatnya ya sebagian dari mereka udah move on, udah berpikir buat move on, terus ya mikirnya ya saat ini dia single. Ya udah single, udah selesai mungkin hubungannya sama kamu atau sama seseorang. Iya, sebagian dari mereka udah nganggap ya dia tuh single. Karena kan dia diemin kamu, cuekin kamu, dia pikirnya itu ya udah selesai hubungannya sama kamu. Ada yang nganggapnya udah selesai ya. Tuh ya, di sini dia ngerasa frustasi kan, tuh kartunya baru keluar. Aku ngomongnya udah tadi ya, jangan ada yang bilang kayak Kak Dina ngomongnya diulang-ulang. Bukan diulang-ulang, ini kartunya baru keluar tapi intuisi aku tuh udah ngomong dari tadi, dari sebelumnya. Tuh dia ngerasa frustasi, ngerasa stres juga, ngerasa kayak lemah gitu dia nggak pede, nggak yakin buat ngomong, buat bahas sesuatu sama kamu, buat apa ya, buat komunikasi tuh dia nggak yakin atau lagi ngerasa lemah. Terus aku lihat di sini ya sebagian dari mereka kan egonya tinggi ya, jadi kayak apa ya, kayak nggak bisa menemukan jalan tengah gimana caranya komunikasi dan ngobrol yang dengan baik gitu sama kamu. Tuh di sini dia masih stalking kamu, masih suka kepoin kamu dari kejauhan, masih ada yang suka fokusin kamu sih. Iya. Terus aku lihat di sini juga ya sebagian dari mereka pengen adanya perubahan, merubah diri atau merubah hidup. Ya termasuk healing, termasuk move on, termasuk beradaptasi sama keadaan yang baru gitu ya, tanpa kamu kan nggak komunikasi nih sama kamu, berarti ada sesuatu yang berubah dong dari hidupnya dia.
Iya, ada yang mau bertransformasi, merubah hidup, merubah diri, gitu sih. Ya pelan-pelan dia ini fokus ke dalam dirinya sendiri ya, fokus ke diri sendiri, terus dia mengejar cita-cita dan keinginannya lagi gitu, berusaha jadi orang yang positif. Terus dia berusaha menerima apapun yang terjadi dalam hidupnya, kayak menerima, mencoba menerima apa adanya gitu, sebuah keadaan. Mungkin sebelumnya dia kayak stres, frustasi, harus gimana, harus apa ya, kan berpikir terus lama-lama dia kayak berusaha menerima keadaannya. Ya udahlah, terima aja gitu, ikhlas aja. Bisa dibilang kayak dia tuh lagi berproses sebenarnya, ada sebuah transformasi dan berproses ya. Dia tahu sih, dia paham sebenarnya ini tuh butuh closure kan, kamu sama dia kayak butuh closure ya, harus ada yang diomongin, dibahas, mau putus, mau selesai ya harusnya gimana gitu. Dia paham dia butuh closure. Tapi ya dia, yang tadi aku bilang, dia nggak yakin itu buat ngomong sama kamu. Entah takut diserang juga sama kamu, nanti takutnya kamu ngomong A, B, C sampai Z gitu, dan sedangkan dia kayak nggak bisa membela diri, nggak ada pembelaan, karena dia juga tahu sebenarnya ya dia juga salah. Dengan dia diamin kamu, dia cuekin kamu, dia sadar dirinya juga salah sebenarnya, kayak gitu ya. Itu kan sama aja orang ghosting kan. Nah, aku lihat di sini banyak pelajaran yang dia ambil. Dia banyak mengambil pelajaran, hikmah dari hubungan kalian ya. Apa ya, jadi kayak ada persepsi yang berbeda gitu tentang sebuah hubungan menurut dia. Ya dia anggap ya ini tuh kayak masa lalu hubungan kamu sama dia ya, dia belajar dari masa lalu, dari hubungan kalian. Terus aku lihat kayak ada beberapa mereka yang suka, kalau emang dia nyimpen foto kamu ya dia ini sih buka-buka foto kamu gitu ya, ingat memori kenangannya sama kamu. Ya aku bilang perasaannya itu nggak langsung hilang, makanya dia juga berproses move on dan healingnya ya pelan-pelan sih. Makanya sesekali masih ingat, masih suka kepoin kamu, masih suka lihat-lihat foto kamu ya. Kalau ditanya kapan ada kabar dari dia, kapan dia hubungi kamu gitu ya, kasih kabar. Aku ngerasanya banyak dari mereka yang kasih kabar itu sekitar 1 bulan ya. Lama sih ya memang, sekitar 1 bulan di saat dia udah stabil, energinya udah baik-baik aja. Tapi banyak aku ngerasanya dari mereka tuh kan bener hubungin kamu tuh sekitar 2 minggu. Ada yang minimal 2 minggu udah hubungi, udah kasih kabar. Tapi ada juga yang rata-rata tuh sebulanan ya. Oke, kalau ditanya kenapa arti dia mendiamkan kamu ya karena kondisi dia lagi nggak stabil, emosionalnya nggak stabil, kayak dia butuh waktu buat berpikir, kayak dia mau ngambil keputusan tapi dia butuh waktu gitu. Dan dia nggak siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu, apalagi kalau sebelumnya kamu sama dia ada perdebatan atau masalah. Dia sebenarnya nggak mau bahas itu, tapi kan kamu tanya-tanya terus. Nah dia semakin lama kayak semakin diamin kamu, karena dia sebenarnya nggak mau dibahas gitu ya. Semakin ada masalah, semakin nggak mau dibahas, dia semakin mikirnya yang aneh-aneh, kayak ya udahlah putus aja deh, ya udah selesai aja deh hubungannya, malah kayak gitu ya. Oke, itu aja ya. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Yes, ini zodiak dan inisial huruf kalian, nama dari kalian ya. Ada zodiak Capricorn, Libra, Sagittarius, Cancer, Pisces, Leo, Taurus, Aquarius, Scorpio. Inisial hurufnya ada huruf I, A, C, U, V, X, B, G, F, K, P, T, S ya. Oke, thank you guys for watching ya. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.